Saudara, sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masih belum menjadi akhir dari penyelesaian putusan soal batas usia Capres-Cawapres. Pasalnya, putusan ini tak serta-merta membuat putusan nomor 90 tahun 2023 menjadi batal. Meski begitu, MK kini mulai menyidangkan pengujian kembali aturan batas usia Capres-Cawapres sehingga ada harapan perkara itu diputus cepat. Panggil pertama kali. Palu Ketua Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. MK pun sudah mulai menyidangkan pengujian kembali aturan batas usia Capres-Cawapres. Ada harapan perkara itu diputus cepat untuk memberi kepastian hukum setelah Anwar Usman diberhentikan dari posisi Ketua MK karena pelanggaran etik berat soal pengujian batas usia Capres-Cawapres. Berkaca dari kasus yang muncul di pemilu-pemilu sebelumnya, sejumlah putusan MK terkait pelaksanaan pemilu diputus dengan beragam durasi. Di tahun 2019, MK memperbolehkan penggunaan KTP dan paspor bagi warga yang tidak terdaftar dalam DPT. Perkara itu diputus hanya dalam waktu 20 hari. 10 Juni 2014 hingga 3 Juli 2014, MK memutus aturan Pilpres 2014 cukup dilakukan satu putaran dan paslon terpilih berdasarkan suara terbanyak dalam waktu 23 hari. Pemilu 2019, MK memutus aturan publikasi hitung cepat pada hari pemungutan suara baru bisa dilakukan pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam waktu 32 hari. 28 Maret 2019, MK memutus aturan penggunaan KTP elektronik dan surat keterangan perekaman KTP elektronik atau SUKET untuk memilih dalam waktu 23 hari. Tahun 2023, soal aturan batas usia Capres-Cawapres di atas 40 tahun, kecuali memiliki pengalaman atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, diputus MK dalam waktu 73 hari. Putusan MK mencopot Anwar Usman dari posisinya sebagai Ketua MK tidak serta-merta membuat putusan nomor 90 tahun 2023 tentang batas usia Capres-Cawapres menjadi batal dan tidak berlaku. Sebab aturan itu tidak tertuang dalam amar putusan MK. Meski tetap berlaku, namun putusan nomor 90 tahun 2023 dinilai cacat hukum karena diputus oleh hakim yang terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Ya, saya kira ini salah satu pemecahan karena memang banyak yang berpendapat undang-undang kekuasaan kehakiman tentang ini bahwa kalau hakim tidak mengundurkan diri dari perkara di mana dia punya kepentingan, maka putusan itu cacat. Di undang-undang kekuasaan kehakiman disebutkan harus segera diperiksa dan diputus perkara itu lagi, tetapi dengan majelis yang berbeda. Kalau ada keberanian dari Mahkamah Konstitusi yang minus Pak Anwar sekarang atas pengajuan permohonan baru dari Pak Denny dan kawan-kawan, saya kira ini bisa dilakukan apa yang dikatakan meluruskan dari cacat yang ada karena adanya konflik of interest itu, sehingga barangkali ini akan bisa kita dapat kepastian nanti benarkah misalnya Gibran boleh sampai kepada pencalonan yang dikatakan untuk menjadi cawapres itu. Mantan Ketua MK sekaligus Bacawa Pres Mahfud MD mengaku tidak menyangka jika Majelis Kehormatan MK berani setegas itu dalam memberi sanksi kepada Anwar Usman. Oh bagus, saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang gitu. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu kan bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Makanya udah bagus, itu Jimli menurut saya salut lah. Bagus. Presiden Joko Widodo membantah pemilu 2024 mudah diintervensi. Menurut Jokowi, seluruh proses pemilu bersifat terbuka dan bisa diawasi seluruh kalangan. Ada saksi perwakilan dari seluruh partai politik dan masyarakat di TPS yang mengawasi proses pemilu, sehingga pemilihan umum tidak mudah diintervensi seperti sejumlah tudingan yang beredar. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS
itu ada saksi partai-partai. Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka, bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain. Menanggapi putusan Majelis Kehormatan MK, Anwar Usman justru menyebut apa yang terjadi adalah fitnah dan tidak berdasar hukum. Anwar menyatakan sikap pantang mundur sebagai hakim. Kini masyarakat menanti langkah MK dalam menguji kembali pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait batas usia peserta Pilpres serta kelanjutan dari pemecatan Anwar Usman yang terbukti memiliki konflik kepentingan saat memutus perkara. Tim Liputan, Kompas TV.